Para hadirin, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Ladies and gentlemen, may we have your attention? Please be prepared. The program is about to start. Kami punya pilihan. Kami ada untuk mengamankan jalanan. Kami ada untuk mendidik anak. Kami ada untuk menjadi juru. Kami ada untuk menjadi contoh. Kami ada untuk menjadi panutan. Mereka perempuan-perempuan hebat Indonesia. Kartini-Kartini masa kini yang menentukan jalan pada cahayanya sendiri. Selamat Hari Kartini untuk perempuan hebat seluruh Indonesia. Iklan masyarakat ini dipersembahkan oleh Latansa Masiro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Latansa. Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Oke Sobat Latansa, Alhamdulillah saya Ruli Puryati yang akan nanti mandu selama 2 jam ke depan dalam acara webinar khusus Ahwatpreneur ini. Sangat senang banget bisa mandu kalian. Kenapa? Karena ini adalah seri terakhir untuk webinar Ahwatpreneur-nya yang pas banget bertepatan dengan Hari Kartini tanggal 21 April 2021 ya. Dan mau ngucapin terima kasih banyak juga untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di dunia ini, khususnya ibu saya sendiri yang biasa saya panggil mama, juga ibu yang biasa kalian panggilnya ibu, juga guru, dosen, teman, sahabat, juru masak, polwan, dan lain sebagainya. Pokoknya ucapan terima kasih karena kita membuktikan bahwa kita adalah perempuan yang hebat dan kita punya skill dan bisa sukses di bidangnya masing-masing ya. Dan mau ngucapin special thanks juga khusus nih buat Latansa Innovation Center yang pagi ini juga sudah bikin kejutan ya dan berhasil bikin kejutannya. Terima kasih banyak ya. Oke Sobat Latansa, minggu-minggu sebelumnya kita nih sudah ada
sudah tonton dan menyaksikan bareng, diskusi bareng dengan uhti-uhti yang sukses di bidangnya. Seperti ada Kanata dari Bandung yang sukses di bidang bisnis fashion muslimahnya. Juga ada Kak Ai dari Jakarta yang hebat, yang jago banget English-nya. Juga ada Kak Anita yang pagi ini sudah join ya, Kak Anita dari Palembang yang jago banget dan hebat bikin empempe Palembangnya. Buat Sobat Tatansa wajib coba ya. Lalu untuk hari ini spesial, seri terakhir ini ada kedatangan Ahwat yang sukses juga di bidang skincare-nya dari Lampung, jauh banget ya. Nah, jadi sebenarnya untuk Sobat Tatansa nih yang ngikutin dari awal sampai akhir seri webinar Hotpreneur ini beruntung sekali. Kalian sudah bisa masuk kategori jadi menantu idaman. Kenapa? Karena yang pertama sudah punya skill, bisa bisnis fashion muslimah, bisa masak iya, cantik juga iya kan, tuh jadi pokoknya beruntung deh buat Sobat Tatansa yang ikut webinar kali ini ya. Oke, dan untuk Sobat Tatansa nih yang nggak bisa gabung hari ini, nanti bisa lihat siaran tayang ulangnya di kanal YouTube Tatansa Mas Roya. Jadi pokoknya makasih banyak untuk Sobat Tatansa yang selalu join di acara webinar ini ya. Oke, sebelum kita menyapa narasumber kita pagi ini, izinkan saya mau baca kurikulum vitae-nya dulu ya. Baik, narasumber kita kali ini sudah tidak asing. Sebelumnya beliau juga pernah memberikan webinar tentang pijat bayi ya. Nah, hari ini beliau akan memberikan tips and trick tentang bisnis skincare-nya. Oke, nama lengkap Yulica Ridawarni, SST MKes MKep, biasa dipanggil Ica. Sudah menikah dan dikaruniai 3 orang putra, 1 putri dan 2 putra ya, tinggal di Lampung. Beliau ini lulusan Magister Kebidanan dari Unpad Bandung, juga Magister Kesehatan Ibu dan Anak dari UGM Yogyakarta, dan sebelumnya juga pernah menempuh D4 Kebidanan di Unpad Bandung serta D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Depkes Rangkas Bitung Poltekkes Bandung yang sekarang sih disebutnya Poltekkes Kemenkes Banten ya. Oke, sekarang Bunda Ica ini aktif di sebagai owner Fay House Bandar Lampung, Mom and Baby Spa Aesthetic Skincare. Ya, beliau adalah praktisi infant massage and aesthetic skincare. Enggak hanya itu, beliau juga adalah pembina yayasan di Azza wa Jalla Bandar Lampung, juga sebagai pembina SMK Kesehatan Azza wa Jalla Bandar Lampung. Juga aktif sebagai dosen di Akademi Kebidanan Latansa Masiro. Itu ya sekilas tentang kurikulum vitae Bunda Ica hari ini. Oke, Sobat Latansa, kita sapa dulu nih Bunda Ica sudah hadir atau belum. Assalamualaikum Bunda Ica. Bunda Ica bisa mendengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ruri. Bunda Ica, cantik banget pagi ini. Ya ampun, cocok sama materinya ya tentang skincare. Auranya saja sudah keluar ini Bunda Ica ya. Membahana. Keren ya. Baiklah Bunda Ica, tadi sudah memperkenalkan kurikulum kita Bunda Ica kepada Sobat Tatansa yang mungkin baru pertama kali kenal sama Bunda Ica. Baik, untuk selebihnya sekarang waktunya Bunda Ica untuk mempresentasikan tentang materi hari ini. Mangga Bunda Ica disilahkan. Baik, terima kasih waktunya Bunda Ruri. Saya menyapa dulu ya audiens ya. Ya, silakan Bunda Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selanjutnya akan banyak lagi yang bergabung ya. Ini sudah cukup. Mudah-mudahan saya bisa memberikan masukan gitu ya depannya atau berbagi secara itu pengalaman ke depan. Semoga bisa diambil hikmahnya, dipetik gitu ya perjalanannya yang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke, saya masuk screen share. Ini muncul. Ya, sudah tampak Bunda Ica. Oke. Baiklah, kita mulai saja ya teman-teman semuanya ya. Ya, siap, silakan Bunda Ica. Sebenarnya pada saat ditawari materi ini, saya agak
speechless ya. Waduh, kayaknya saya nggak pantas ya, belum pantas untuk memberikan materi seperti ini karena saya juga sedang dalam proses berjuang. Cuma ya kalau hanya untuk sekedar berbagi pengalaman gitu, mungkin nggak apa-apa karena wow banyak yang para entrepreneur wanita di luar sana yang luar biasa. Jadi kita saat ini hanya sekedar share pengalaman saja ya teman-teman ya. Iya, boleh Bu Neca. Entrepreneur itu sebenarnya itu bahasa kerennya ya, bahasa kekinian. Itu sebenarnya siapa sih individu yang menciptakan bisnis baru. Kemudian berani juga untuk menanggung resiko karena yang namanya bisnis itu tidak melulu pasti berhasil, tetapi ada kalanya kita jatuh, kita down gitu kan mentalnya. Kemudian bagaimana caranya kita untuk meningkatkan lagi mental kita, untuk mencari strategi baru lagi untuk merubah atau mengembangkan usaha kita. Dan bukan mungkin sih sebenarnya kita nggak bisa nutup mata dan nggak mau bohong juga gitu. Ininya sih di akhir itu ada menikmati sebagian besar keuntungan. Nah, saya di sini sebenarnya sudah dari tahun 2012 itu bersama seorang rekan, seorang partner itu mendirikan Yayasan Azawajalla. Yang sebenarnya tujuan yayasan itu sebenarnya ingin membuka berbagai macam lembaga atau institusi pendidikan. Tetapi dalam prosesnya berjalan, itu kami saat ini baru bisa membuka SMK Kesehatan Azawajalla yang berlokasi di Korpri, Bandar Lampung. Karena saya dan partner saya kebetulan memang bidangnya adalah kesehatan, sehingga kami memutuskan SMK ini adalah SMK yang berhubungan dengan kesehatan. Akhirnya dipilihlah peminatan keperawatan kesehatan dan peminatan farmasi tahun 2012 sudah berdiri. Alhamdulillah sekarang para alumninya juga sudah tersebar luas. Ada yang kuliah baik di institusi negeri, yang bonafit gitu bahkan, kemudian juga ada di kuliah di institusi swasta, kemudian ada yang bekerja, ada yang diangkat jadi pegawai negeri sipil, ada yang sukses untuk mandiri, tetapi ya ada juga yang keluar dari jalur bekerja tetapi tidak sesuai dengan keilmuannya, tapi setidak-tidaknya mereka berkembang. Kemudian pada tahun 2000 pada tahun 2018 saya mencoba karena ada beberapa faktor. Akhirnya saya waktu itu mencoba untuk 2018 membuka Fi House, bergerak di bidang baby kids spa, kemudian mom spa-nya juga, kemudian juga dikembangkan lagi menjadi aesthetic skincare. Itu juga tempatnya ada di Bandar Lampung, di Gunung Terang, Langkapura. Jadi kalau misalnya ada di sini teman-teman yang dari Bandar Lampung atau ada saudara yang di Bandar Lampung, silakan arahkan dengan Google Maps-nya Fi House, ketik Fi House, nanti langsung sampai di tempat kami. Oke, ini selang-seling promosi ya Bunda Ruri. Oke, kemudian yang saya ingin share di sini, setiap individu, setiap orang pasti memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Dan setiap perjalanan manusia itu pasti tidak ada yang sama, pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan masalah, kemudian keberuntungan, kemudian perjuangan atau apapun itu pasti tidak ada yang sama, pasti berbeda-beda. Tetapi mungkin sebagian besar dari kita akan mengalami tahapan dari bayi, kemudian prasekolah, sekolah, kemudian sampai tahapan ke jenjang pendidikan tinggi. Begitu juga dengan saya, sampai jenjang pendidikan tinggi. Saat itu hanya mengikuti arus, mengikuti kemauan orang tua, dicemplungin ke sekolah perawat, awalnya oke, gitu. Maksudnya walaupun dengan berderai air mata, akhirnya saya ikuti. Kemudian selanjutnya karena sudah terlanjur nyemplung, akhirnya saya ngambil kebidanan. Terlanjur nyemplung lagi, akhirnya saya lanjut lagi pendidikan yang lebih tinggi lagi, D4 kebidanan. Dan karena saat itu tidak ada S2 kebidanan, belum ada S2 kebidanan, saya akhirnya ngambil S2 kesehatan masyarakat yang di Jogja. Semester 3 saya dengar S2
kebidanan ada dibuka di Bandung. Akhirnya saya saat semester 3 di Jogja di UGM saya ngambil lagi kuliah S2 kebidanan di Bandung. Jadi pulang pergi saat itu Jogja Bandung, belum menyelesaikan yang di Jogja. Dapat tawaran kerja juga di Rangkas Bitung di Akbit sama Siro tercinta. Akhirnya dalam 1 minggu saya bolak-balik ke Rangkas, Jogja, Bandung, Rangkas, Jogja, Bandung itu perputarannya dalam 1 minggu dan saya biasa tidur di atas kereta. Jadi kalau udah duduk langsung cari posisi nyaman, tidur nanti sampai tujuan. Alhamdulillah nggak pernah lewat sih keretanya dari stasiun yang dituju. Saya share seperti itu bukannya apa, mungkin bukan, maaf, maksudnya bukan untuk sama sekali ya, maksudnya bukan untuk menyombongkan diri atau mungkin untuk berbesar diri, bukan. Saya maksudnya kita dalam menjalani hidup, di dalam setiap tahapan kehidupan kita harus punya fokus. Pada saat kita menentukan fokus kita itu apa, target kita apa, gitu, kita harus fokus dan harus berhasil, harus bisa mencapai apa yang saat itu kita jadikan target. Nah, jadi apapun kendalanya ataupun apa, kita harus jaga semangat kita. Harus jaga semangat kita. Capek, letih itu ya abaikan. Karena kita memiliki sebuah target. Tapi permasalahannya, pada saat saya sudah menyelesaikan perkuliahan, S2 Kesehatan Masyarakat, kemudian, bukan permasalahan ya, keindahan, keberuntungan. Saya menikah dengan seorang laki-laki asal Rangkas Bitung, oleh-oleh dari Akbit Rangkas Bitung, waktu saya kuliah di D3 Rangkas Bitung. Kemudian pada saat itu saya bekerja, suami kebetulan juga bekerja di Lampung, di Bandar Lampung, saya kerja di Rangkas Bitung. Kami akhirnya jarak jauh, menikah juga jarak jauh. Pada saat saya bekerja di Akbit Latansa itu, saat itu dipercaya oleh manajemen atau yayasan Akbit Latansa saat itu untuk menjadi direktur Akbit Latansa. Tapi posisi sudah menikah, kemudian saya hamil anak pertama, melahirkan, kemudian hamil lagi anak kedua, melahirkan. Ini bukan karena saya dalam 3,5 tahun menghasilkan 3 orang anak. Dari pernikahan 3,5 tahun saya langsung menghasilkan 3 orang anak. Jadi ini bukan waktu yang hamil melahirkan itu 6 atau 10 tahun jaraknya, bukan, tapi 3,5 tahun. Kemudian pada hamil anak yang ketiga, itu yang sepertinya momentum bagi saya bahwa saya sepertinya harus ada langkah lain yang saya ambil dari sekedar saya bekerja di Rangkas Bitung, karena suami saya permasalahannya bekerja di Bandar Lampung. Saya lagi hamil anak ketiga, saat itu pemicu saya kenapa saya ingin ingin mengambil sebuah langkah baru dalam hidup saya adalah waktu itu anak saya yang paling besar itu sudah masuk playgroup sekolah. Saya jarang ada di rumah, diurus ayahnya di Bandar Lampung, karena waktu pas pendidikan, pas anak mulai masuk sekolah memang dipindahkan ke Bandar Lampung yang tadinya tinggal sama saya di rumah mertua di Rangkas Bitung, di Cimarga. Saat itu momentum itu, anak saya yang tua, namanya Asel, bilang seperti ini ke saya, "Mama, teman-teman kakak itu semuanya itu diantar sama mamahnya, terus dijemput sama mamahnya. Kakak selama ini selalu dijemput dan diantar sama papa. Mama kapan? Mama kapan ada waktu?" Jadi saya yang saat itu cuman senyum, iya sayang, kan mama kerja. Tapi rasanya itu bagi saya itu sebuah tamparan yang luar biasa. Selama saya bekerja di Rangkas, terlama yang saya ingat, terlama saya pernah tidak pulang itu selama 2 bulan. Jadi saat itu karena statement anak tadi, jadi itu yang saya berpikir saya harus membuat langkah baru dalam hidup saya. Saya tidak mau lagi kejadian seperti anak pertama saya, karena sejak kecil saya merasakan dia tidak dekat dengan saya, sepertinya ikatan batin atau kontak batin itu tidak terlalu dekat.
kalau misalnya papanya berangkat kerja dia bisa nangis gitu kan, atau papanya pulang kerja dia bisa peluk dengan rasa kangen, padahal papanya cuma kerja di kantor deketan sini yang tiap hari pulang. Tapi kalau mamahnya pulang kerja yang artinya pulangnya hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dia cuman mama gitu saja, nggak ada pelukan, nggak ada teriakan, nggak ada lari-lari kencang menyambut mamahnya. Saya rasa saat itu saya langsung tersadar, saya rasa sudah cukup anak saya yang pertama memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak mau lagi terulang anak kedua dan ketiga. Akhirnya saya waktu itu mengambil keputusan, saya ingin mengundurkan diri dari Akbid Latansa, tetapi ya tidak setelah saya ajukan tidak 100% artinya ini berhenti dari Latansa, saya masih mengajar di Latansa. Nah kemudian saya akhirnya standby di Bandar Lampung. Standby di Bandar Lampung itu di awal 2011. Tetapi karena jiwa kedosenan ini masih membara sih sebenarnya, akhirnya saya tetap aja gitu mengajar di, bahkan lebih banyak lagi gitu, di Kabupaten Pringsewu, kemudian di Aisyah, di Gading Rejo, di Muhammadiyah Pringsewu, ada di Tangerang, kemudian ada di Serang, bahkan di Rangkas Bitung juga gitu. Jadi akhirnya suami saat itu saya sekitar 3 tahun ke depan itu saya lakoni seperti itu. Suami akhirnya lagi-lagi saya ditampar ini sama kalimat suami, kamu waktu itu mengajukan resign dari Latansa, tapi kok kayaknya diperhatiin, justru kamu lebih nggak ada waktu pada saat kamu sudah nggak ada di Latansa. Akhirnya dari situ saya tertampar lagi. Akhirnya saat itu saya memutuskan bahwa oke, sudah cukup, saya harus kembali lagi ke jalur, ke tujuan awal saya. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi 100% ibu rumah tangga. Yang standby di rumah, yang masakin anak, yang ngejemput, yang yang nyuciin bajunya, yang ngegosok baju, yang nyapu, ngepel, benar-benar 100% ibu rumah tangga. Tapi lagi-lagi jiwa saya itu orangnya kan nggak bisa diem. Ini saya mau ngapain ya, di rumah begini aja, kalau nungguin anak sekolah saya mau ngapain. Akhirnya saat itu saya berpikir, tahun 2018 saya berpikir, awal 2018 saya mau buka warung deh di rumah gitu kan. Warung apa ya yang kira-kira cocok dengan saya? Saya tuh taunya cuma kesehatan gitu loh, nggak ada keilmuan yang lain gitu. Masa ya saya mau buka, masa ngedosen di rumah gitu kan. Akhirnya saat itu apa ya, mau buka praktek bidan lagi. Kok saya berpikir umur saya sudah saat itu ya sudah menjelang 40-an. Saya nggak mau stres, saya nggak mau capek, saya nggak mau tengah malam digedor, saya nggak mau berurusan sama sesuatu yang kritis, resiko dan lain-lain. Saat itu terbersit saja, oh gimana kalau nggak saya pijat bayi ya, yang simple. Kayak pijat bayi kan tidak terlalu mendesak, bukan gawat darurat gitu kan. Tetapi saya oke lah, kalau pada saat kita jadi dosen kita memang mengajarkan pijat bayi, tetapi pijat bayi yang bersertifikat yang memang diakui secara nasional ataupun internasional itu yang saya cari. Akhirnya saya mencoba beberapa pelatihan dan akhirnya ada beberapa pelatihan yang saya ikuti. Akhirnya mulailah 2018 itu saya membuka Fai House Mom Spa. Jadi bukan hanya baby kids spa aja, tetapi ada mom spa-nya juga. Kemudian ada estetik skincare pengembangannya. Oke, saya posisinya sedang ada di sini. Saya ingin berjuang untuk keluarga, tidak meninggalkan keluarga, tetapi saya tetap harus bisa produktif. Jadi antara keinginan dengan kebutuhan saya, ternyata saya memutuskan untuk memilih kebutuhan saya, yaitu berada di samping anak-anak selama anak-anak masih ada di rumah. Karena saya takut nanti anak-anak pada saat mungkin memutuskan untuk mungkin mondok setelah lulus SD atau apa, saya nggak ada waktu kesempatan lagi untuk berkumpul lengkap seluruh anggota keluarga di rumah. Nah, akhirnya saya membuat skala prioritas, apa yang harus saya lakukan selanjutnya.
Tapi sebelum saya membahas tentang Pai House gitu atau SMK Kesehatan Azza wa Jalla, mungkin sebagai sharing bahwa kita yang pertama yang harus kita lakukan untuk merubah diri kita atau memulai langkah usaha atau bisnis kita, itu kita yang jelas harus punya pikiran mandiri. Kita harus punya pikiran mandiri. Kita harus bisa berpikir lepas dan jauh ke depan, jangka panjang. Jadi usahakan bahwa apa yang ingin kita lakukan atau bisnis atau usaha apapun yang akan kita lakukan itu diniatkan bahwa ini untuk jangka panjang loh. Jadi bukan hanya untuk anget-anget tai ayam gitu yang hanya sementara ikutan tren, karena pijat bayi, mom spa, baby spa itu saat itu menjamur, dan sekarang estetik skincare juga sudah mulai itu berjamur. Jadi usahakan diniatkan bahwa kita itu bukan untuk ikut-ikutan dan hanya untuk sementara, tetapi memang kita akan untuk selama-lamanya. Nah, yang paling penting lagi adalah tidak terpengaruh oleh orang lain yang mungkin mempertanyakan ide. Saya pada saat saya memutuskan untuk keluar dari Akbir Latansa, saya konsultasi juga dengan suami gitu kan, dengan suami saya. Maaf, saya nggak apa-apa ya, saya buka di sini. Saya dan suami bukan dari orang yang dari keluarga yang kaya raya, dan suami juga saat itu posisinya hanya seorang honorer di salah satu institusi kementerian. Mungkin teman-teman tahu ya gaji honorer kira-kira berapa. Saat saya memutuskan untuk resign gitu sementara di Latansa, saya ajak diskusi suami, Pak, Mama ini punya niat, Mama mau jadi ibu rumah tangga yang benar-benar ngasuh anak-anak, yang selalu standby ada buat anak-anak, karena anak-anak kita itu tanggung jawab Mama gitu, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tapi boleh nggak Mama berhenti kerja gitu dari Latansa? Ya, suami menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada saya, karena dia percaya bahwa apapun yang saya putuskan itu pasti sudah dengan banyak pertimbangan. Jadi dia nggak masalah. Cuman saya bilang kayak gini, tapi Pak, kalau misalnya harus pergi dari Latansa, berarti konsekuensinya Mama, kita pincang nih, Mama nggak punya gaji bulanan. Kemudian sementara kehidupan anak terus bahkan mungkin nanti bertambah gitu. Sementara ya kondisi suami saat itu masih honorer. Gimana nih gitu kan? Kalau seandainya nanti ke depan ternyata kita mungkin kekurangan atau bahkan jatuh, mungkin kita nggak ada uang atau apa, gimana? Tapi suami justru yang menguatkan. Itulah mungkin ya fungsinya pasangan kita gitu, justru menguatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada Allah, Allah pasti kasih jalan. Kalaupun kita mungkin ada kesulitan, ada kesusahan di depannya, kita harus bisa lewati, harus kita bisa lalui. Dan insya Allah kita memang bisa. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, saya akhirnya saat itu resign dan mengumpulkan uang sedikit gitu untuk mewujudkan impian. Begitu juga ada, saya juga ngomong sebelum memutuskan itu, saya juga ngomong dengan ibu saya, karena bagaimanapun juga orang tua itu yang mendukung saya dari awal sampai menduduki jenjang pendidikan tinggi, mensupport baik mental maupun dana. Saya bilang bahwa saya tidak ingin bekerja, saya ingin menjadi ibu rumah tangga, saya izin karena saya takut orang tua kecewa. Saya takut orang tua kecewa ya, karena orang tua sudah mungkin semangat nyekolahin anak, nguliahin anak sampai tinggi, tapi anaknya tahu-tahu bilang mau jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi saya izin dulu, ngomong dulu, tapi ya alhamdulillah juga ibu saya cuman bilang bahwa dia sambil bercanda sih gitu, cuman kamu nggak apa-apa, dia bilang kamu nggak apa-apa S2 kebidanan S2 tapi cuman jadi ibu rumah tangga nggak apa-apa, karena mau kayak mana prioritasnya sekarang anak-anak. Jadi prioritasnya bukan karir, bukan uang, bukan jabatan, tapi anak-anak. Saya bilang kayak gitu. Terus ada teman saya bahkan, ya ini tidak terpengaruh orang lain ya, kalau kita sudah ngunci ide,
ada teman saya almarhumah sekarang, teman dekat, saya datang waktu itu ke rumah sakit, dia tanya saya kegiatannya apa. Saat itu saya sudah resign. Saya bilang saya waktu itu belum buka Fai Spa gitu, bahkan belum terbersit mau buka Fai House gitu. Dia tanya kegiatan saya apa, saya bilang saya ibu rumah tangga. Bener-bener, bohong ini, enggak beneran serius ibu rumah tangga, saya bilang kayak gitu. Dia saat itu tertawa, maksudnya tapi bukan ngejek ya, maksudnya dia ketawa karena dia merasa lucu. Sampai dia bilang, Ica, yang bener, kamu itu S2 loh, S2 2 kali, terus kamu cuma jadi ibu rumah tangga. Nggak apa-apa, saya bilang, nggak apa-apa. Dan yang lebih ini lagi pada saat Mom Spa, Baby Spa, tahu kan ngapain kegiatan kita pada saat kita buka Mom Spa dan Baby Spa? Ada salah seorang teman saya juga ketawa juga, cuma saya nggak masalah, maksudnya ketawanya bukan ngejek, tapi mereka lucu, merasa lucu. Baby Spa itu kan massage, bahasa kerennya ya, massage ya. Mom Spa juga massage, itu bahasa kerennya massage. Tahu nggak sih bahasa wow-nya? Mijit, pijet, gitu kan. Jadi teman saya itu ada maksudnya yang bercandaan aja loh lagi kumpul-kumpul. Tahu nggak, maksudnya ini si Ica ini sudah S2 loh 2 kali. Terus saya bilang kayak gitu, kenapa berketawa? Jatuh-jatuhnya jadi tukang pijit ya, saya bilang. Jatuh-jatuh jadi tukang pijet ya. Jadi mereka ketawa tapi bukan ketawa ngejek gitu. Saya cuma saya juga ketawa juga gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya nggak peduli latar belakang pendidikan itu kita gunakan sebagai salah satu ilmu, salah satunya untuk mendidik anak gitu ya, atau memberikan support kepada anak bahwa dulu mamanya itu pernah semangat loh mencapai cita-cita, pernah semangat loh gitu untuk ini. Tetapi pada saat mereka harus menjadi prioritas ya memang itu bisa ditinggalkan gitu kan. Nah, jadi teman-teman itu memahami sih kenapa saya mau jadi tukang pijet gitu kan. Bayangin loh teman-teman ya, saya mijet bayi, bukan hanya gitu, mijet ibu, terus apalagi ngelulur ibu, gesrek-gesrekin itu luluran di badan. Apa bedanya? Ibu teman-teman suka kan manggil tukang pijet ya, mijet terus ngelulur, dia itu ngebersihin. Ya itu kerjaan saya. Coba. Tapi ya enggak, saya bahagia. Ternyata itu bisa menghasilkan uang, kenapa enggak? Gitu kan, yang penting halal ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah itu apa? Temukan passion kita itu di mana, ketertarikan kita, semangat kita itu di mana gitu kan. Setelah kita menemukan passion kita, saya kayaknya suka deh gini, pijit-pijit bayi kayak begini saya suka, ya. Oh, sepertinya ada yang ini. Saya suka deh pijit-pijit bayi kayak begini. Oh, saya suka dia cuma massage ibu begini. Oh, ngulur-ngulur saya suka. Ih, ngoprek-ngoprek muka orang, mek-mek muka orang itu kayaknya saya suka. Oh, ngambil darah, terus setrika wajah, bukan pakai setrika gosokan ya, setrika wajah. Terus kayaknya ngelihat muka yang tadinya kayak cucian baju, baru dicuci, baru dijemur, tahu-tahu ambil setrika wajah langsung kayak baju yang sudah disetrika licin halus. Itu kayaknya sebuah kebahagiaan. Ternyata saya menemukan passion baru saya, ini rupanya ada di sini gitu. Nah, kemudian pada saat kita ingin memutuskan sesuatu juga kita harus optimis bahwa saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa melewati ini, saya bisa menjalankan ini semua. Jadi kita harus optimis bahwa kita harus berhasil targetnya. Dan kita harus juga percaya diri. Jangan pada saat ada orang yang ya walaupun bercanda, maksudnya lu jadi tukang pijit ya sekarang gitu kan, bercanda, langsung kita down. Enggak, itu mah dijadikan kita justru bakar semangat gitu kan, malah langsung itu, nggak masalah kali, yang penting kita menghasilkan uang dari situ, ya walaupun kecil-kecil ya nggak masalah gitu. Jadi dan pun kenapa enggak gitu, pada saat kita mungkin membuka usaha itu justru kita mungkin membuka lapangan kerja buat orang lain. Jadi kita pede aja, apapun yang kita lakukan kita pede dan fokus. Pada saat menjalankan usaha memang sih kadang-kadang dulu awal-awal saya mungkin tipe yang agak-agak kemaruk ya. Kemaruk itu dalam arti mau usaha A, mau usaha B, mau usaha C, usaha D, semua kayaknya mau aja. Nah, untuk mungkin masukan teman-teman,
dari misalnya 10 kemauan kita mau usaha A, B, C sampai 1 sampai 10, kita harus lihat lagi ukur kemampuan diri kita, kemampuan dana terutama ya, waktu, keilmuan dan lain-lain. Mana yang mau kita pilih gitu. Jangan semua mau kita akhirnya nanti nggak ada yang jadi gitu lah. Jadi lebih baik dari 10 itu misalnya mau ini mau itu, mana yang kira-kira paling kencang, paling tertarik dan paling memungkinkan dari segi dananya juga gitu. Paling pasar juga kayaknya paling mungkin ada gitu kan, dan tidak akan ada matinya gitu, tidak akan ada habisnya. Nah, kita pilih satu, kemudian kita jalani satu itu fokus sampai sudah berdiri berjalan, dan kalau bisa sudah mapan. Kalau seandainya sudah seperti itu, baru pikirkan lagi usaha yang lain kalau ingin usaha yang baru. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau menurut saya ya, kita fokus dulu satu item, kemudian kalau sudah bisa, udah mapan, baru kita bisa lakukan yang lain. Yang paling penting adalah action. Jangan cuma saya mau bisnisnya, saya mau. Karena banyak teman-teman saya waktu saya pelatihan baby spa, infant massage, kemudian estetik skincare, itu ada mungkin seperempatnya setelah pelatihan ya udah gitu aja, maksudnya nggak ada action, langsung brak gitu buka mungkin baby spa-nya gitu, mom spa-nya atau estetik skincare, enggak. Jadi hanya ya sudah ikut pelatihan, sudah hanya sekedar tahu, itu kan sayang loh ilmunya gitu. Kalau bagi saya itu kan waktu itu saya ikut yang sekitar 3,5 juta ya kalau estetik skincare gitu. Tapi saya ikut beberapa kali. Bagi saya itu uang sangat besar karena saya harus mengumpulkan sedikit demi sedikit gitu. Nah, jadi jangan sampai ilmu yang sudah kita dapat itu udah sampai di kepala tapi nggak ada action. Jadi usahakan harus ada action segera. Karena kenapa harus segera saya bilang? Karena kalau sudah lama anyep, akhirnya lama-lama kita nafsu untuk buka usahanya langsung down, turun. Jadi kalau seandainya saat itu kita baru dapat ilmu, sesegera mungkin kita langsung action supaya tetap supaya dia terrealisasi. Nah, pada saat proses mau buka usaha, itu pasti ada rintangan, sampai apalagi ngurus izin ya, saya itu sampai ini apa mau tutup aja, tapi saya sudah ngambil pekerja gitu, sudah ada yang kerja kan nggak mungkin, karena saat itu saya ngerasa sulit, tapi alhamdulillah akhirnya sudah ada jalannya, akhirnya saya bisa ngurus izin. Jadi intinya proses bisnis itu tidak selamanya ternyata tidak mulus, maksud saya ternyata tidak mulus, bahkan banyak tantangannya gitu di awal-awal. Bagaimana caranya kita harus tetap gigih dan kita harus bisa cari cara untuk mengatasi semua kesulitan tadi. Nah, untuk memulai usaha, apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan? Pertama, kita siapin mental. Mental itu penting banget. Gimana ngejaga mental terus naik, terus nyala sampai keinginan kita atau target kita tercapai. Itu jaga mental itu luar biasa. Jangan sampai kita di tengah jalan kita down, atau bahkan belum mulai jalan udah down. Wah, itu lebih ini lagi ya. Jadi jaga mental itu benar-benar luar biasa. Kan memang sepanjang perjalanan kita ada up and down-nya. Nah, itu yang harus kita jaga. Modal yang kedua. Kalau misalnya nggak ada duit dan nggak ada harta karun yang tersimpan gitu kan, susah ya. Modal ini ya sama yang saya alami, jadi saya harus ngumpulin sedikit, buka usaha juga harus ngumpulin sedikit, dan bukan hanya ngumpulin sedikit, tahu nggak teman-teman, saya berhutang. Nah loh, saya sampai berhutang, pinjam uang, dengan muka saya tebalkan make up, atau saya pakai ini, pakai apa namanya, kain. Saya berhutang, saya pinjam uang ke adik saya pinjam uang ke ibu saya gitu kan, ayo bantuin modal. Ya habis emang nggak ada dana gitu kan. Nah, tapi teman-teman jangan takut, waduh kalau gitu saya gimana ya, mau pinjam adik saya nggak ada, mau pinjam ibu saya juga sama aja nggak ada gitu kan. Gimana? Apalagi teman-teman Akbit, nggak hanya teman-teman yang alumni Akbit ya, tetapi juga teman-teman secara umum, karena kayak pijat bayi, pijat ibu, lulur ibu, itu nggak mesti orang kesehatan loh. Bahkan teman-teman pelatihan saya itu banyak yang orang umum. Bayangkan, pijat bayi, banyak, ada yang sarjana ekonomi, ada yang sarjana hukum, bahkan ada yang cuma lulusan SMA. Artinya apa? Pijat bayi itu tidak hanya melulu yang dari kesehatan.
Dan coba lihat tuh di luar sana, ayo melek mata. Banyak ternyata bidan-bidan akhirnya apa? Jadi bidan panggilan. Bukan wanita panggilan, tapi bidan panggilan. Ngapain Bu nolong partes? Bukan. Dipanggil di telepon, oh teman saya banyak ya, teman-teman pelatihan saya banyak. Jadi dipanggil di telepon, Bu bidan, bisa nggak datang ke sini buat pijit bayi saya, pijit anak saya sakit, yang ngelulur coklat anak, ngelulur coklat bayi. Jadi yang seperti itu. Dipanggil, oh tapi lumayan 50.000, ya nggak sekali panggil, 60.000 tergantung besarannya ya. Nah, jadi ada yang nelpon buat saya mau ini pijat ibu hamil. Mams Spa kan ada khusus pijat ibu hamilnya. Pijat ibu hamil terus ibu hamil mau langsung lulur. Ya udah datang ke rumah. Jadi jangan berpikir harus modal yang besar. Cuman siapin aja, beli minyak, baby oil, bukan baby oil biasa ya, grapeseed oil atau minyak zaitun, kemudian lulur, kain, buat nutup-nutup. Kadang-kadang pasien juga nggak mau pakai kain kita, mungkin bisa dia bawa kain sendiri atau pakai kainnya sendiri. Nah, jadi modalnya berapa sih? Kalau misalnya mau ini juga paling mahal kalau baby spa, kalau ada renang ya, renang bayi, kamu bisa beli balon yang renang itu loh, yang besar, itu sekitar harganya 600.000, itu yang paling tinggi. Itu harga paling tinggi yang kita keluarkan kalau untuk kita panggilan ya, untuk jadi terapis panggilan. Yang lainnya paling cuma berapa? 50.000 gitu kan. Nggak banyak lah. Ring renang juga ya paling cuma 200.000. Ya sejuta lah ya mungkin setidaknya disiapkan modal kalau kita tidak punya tempat gitu. Tapi kita ingin jadi bidan panggilan atau terapis panggilan. Jadi kalau modal itu ya inilah Bu, tapi saya 1 juta juga nggak ada modal sama sekali. Ya ampun, hari gini kamu punya HP nggak? Kamu pasti punya HP. HP itu dipakai untuk menghasilkan uang. Gimana caranya? Hari gini ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, atau barusan merek semua tuh yang disebut ya. Jadi kamu cari apa ya yang lagi tren kebutuhan sekarang gitu kan. Cari mana yang harga termurah dengan barang yang sama. Langsung status WA, status Facebook. Ayo cepetan gercep, ini lagi diskon, lagi promo, lagi ini. Kita cari barang termurah kemudian kita jual 1.000, 2.000, 3.000. Bahkan saya pernah menjual salah satu barang itu ke salah satu institusi. Itu saya dapat untung 2,5 juta dengan 1 kali pembelian. Untung ya, untung 2,5 juta dengan modal 7 juta. Jadi apa ya? Ini loh, HP kita ini harus punya manfaat. HP ini jangan cuman kita medsos, hahaha, ketawa ketiwi. Pergunakan HP untuk memulai bisnis kecil aja secara online dan cari tahu barang mana dijual di mana yang murah, ambil gitu. Nah, jadi kalau modal nggak ada sekalipun, itu tergantung usaha kita sih sebenarnya mau atau enggak gitu cari modal. Selanjutnya apa? Skill atau keahlian. Jadi memang nggak nutup kemungkinan kalau seandainya kita ingin berdikari, apalagi kalau saya kan di bidangnya memang keterampilan ya, baby spa, pijat bayi itu segala kan estetik skin itu adalah keterampilan. Yuk kembangkan diri kita, ikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Mahal ya Bu ya pelatihan? Iya, ada pelatihan yang 7,5 juta, ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 2,5 juta. Ini macam-macam. Variasi banget ya, macam-macam. Tapi ya itu tadi, kumpulin duit pelan-pelan, jualan online dulu deh gitu. Kalau udah mulai satu, apa dulu tuh yang terpenting? Misalnya, yang baby spa dulu deh, yang lebih murah gitu kan. Tapi kita udah punya sertifikatnya. Jadi kita keliling itu bukan jadi terapis liar loh, tetapi terapis bersertifikat. Karena kita sudah punya sertifikat setidaknya. Nah, Bu, tapi kan saya bidan Bu, lulusan Akbid Latansa misalnya, punya ijazah. Terus kamu bawa mau bawa legalisir ijazah kan enggak gitu. Tetap yang biasanya ditanya adalah sertifikat kekhususan kamu. Jadi kamu tetap harus ambil pelatihan itu. Jadi pelatihan apa aja tuh sampai saya tuh ada ikutan ini tulisannya workshop tapi sebenarnya ada pelatihannya juga ya, perawatan jenazah. Karena saya berpikir saya saat itu dalam proses pencarian saya mau jadi apa saya mau jadi pemandi jenazah gitu kan, karena saya berpikir kita ini hidup akan ada akhirnya, kalau mungkin saya sering bersentuhan atau ngurus jenazah mungkin itu akan selalu mengingatkan saya gitu bahwa kita ini akan seperti itu. Jadi sampai semualah saya coba ikutin. Intinya kita harus belajar.
Kita harus belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, kita akan menjadi pemilik masa lalu yang cuma punya cerita bahwa wah, saya dulu pernah kerja di sini, pernah kerja di situ, pernah dulu ngomongin dulu aja. Terus yang kedepannya udah nggak ada cerita lagi gitu kan. Jadi kita harus terus belajar supaya kita menjadi pemilik masa depan. Nah, kemudian punya tempat usaha. Tempat usaha ini beli alatnya dulu. Alat-alatnya mahal ya Bu ya. Ya saya nyicil. Nggak bim langsung duit langsung berapa ratus juta beli ini beli itu, enggak. Ada duit 2 juta, apa dulu yang bisa kebeli ya? Oh, ini buat apa istilahnya? Coolernya buat nganuin muka. Oh, ada duit misalnya udah kekumpul nih misalnya 5 juta. Oh, beli Vapozone-nya. Oh, ada duit 4,5 juta. Oh, beli untuk vagina ozonnya. Oh, beli kaca pembesarnya. Oh, beli ini. Ini semua dicicil. Karena memang tidak ada dana besar gitu. Jadi pelan-pelan dicicil. Terus yang tadinya nggak ada ruang tunggu mulai deh, karena nggak ada, rumah saya kecil ya, jadi ini ruang tunggu yang tadinya sebenarnya teras di BIM salah BIM itu dijadiin kesannya ruang tunggu. Jadi dipakai seperti kayak besi-besi seperti ini biar kesannya agak kerenan aja dikit. Itu tadinya teras terbuka. Yang isinya tadinya cuma pot-pot kayak gitu, udah BIM salah. Nah, ini nih teras loh ini sebenarnya. Tapi malah enak ya, ruang tunggu langsung blong, langsung angin semilir dari luar, itu malahan enak. Ya, sebenarnya kepepet sih sebenarnya ruang tunggu di luar begini. Cuman akhirnya kok jadi malahan nyaman. Ini kalau mau punya tempat usaha, kalau tadi kan 600.000 kalau kita mau yang keliling. Nah, kalau misalnya mau yang paten kita bisa beli ini. Ini sekitar harganya 5 juta atau 6 juta sekarang ya gitu. Terus beli ini betap. Kalau ini tidak ada juga tidak apa-apa. Karena yang lebih sering terpakai adalah ini. Biasanya kalau anak-anak yang udah di atas 2 tahun nggak mau mandi. Maunya yang biasanya yang orang tua itu biasanya yang umur-umur setahun ke bawah yang berenang ini. Kita bisa beli yang paten kalau misalnya ada dana lagi di ruang musolanya. Dan mohon doanya ini sedang perluasan Five Baby Spa ke samping, karena ya tadi saya cuma punya bed 2, namanya nyicil ya. Nggak punya dana langsung beng gitu. Jadi tadinya punya bed 2, tapi lama-lama kok nggak enak ya. Waktu itu pernah ada 6 yang nungguin antrian panjang berjam-jam. Kesannya kayak laku banget ya, padahal bednya cuma 2. Akhirnya gimana ya Pak, yuk kita nabung lagi sama suami sama-sama. Akhirnya ya ini sekarang prosesnya sedang ini, karena ingin menambah sekitar 4 bed lagi supaya nanti nggak ada yang ngantri-ngantri gitu kan, supaya lebih ramai lagi. Kemudian kita ngapain lagi nih kalau seandainya kita sudah satu ya tadi yang saya ngomongin tempat. Tempat saya di rumah. Teman-teman harus tahu rumah saya ini bukan di pinggir jalan besar yang lalu lalang kendaraannya itu luar biasa, enggak. Jadi masuk ke gang namanya Palapas, bukan gang bisa 2 mobil sih, Palapas 10. Itu kenapa di rumah? Yang pertama saya nggak punya duit kalau untuk sewa ruko. Kalaupun saya ada duit untuk sewa ruko, misalnya 200 juta untuk 2 tahun, mending saya renovasi rumah saya. Jadi supaya nggak buang-buang uang, akhirnya kenapa diputuskannya di rumah. Dan sesuai dengan tujuan awal saya ingin ngurus anak saya. Kalau seandainya saya sewa ruko, udah mau buang uang ke ruko itu, lah anak-anak saya tetap nggak kurus dong gitu di rumah. Jadi akhirnya berdayakan fasilitas yang ada. Bu, di rumah saya cuma ada 1 kamar yang mungkin bisa geser-geser. Ya udah, 1 kamar itu aja dulu gitu. Kalau seandainya ini, jadi nggak usah khawatir di dalam gang, bukan di pinggir jalan utama, nggak usah khawatir. Hari gini banyak pasien datang karena apa? Kalau ditanya ibu tahu di sini dari mana? Dari Mbah Google. Jadi kita yang penting promosi dalam IT ya, akun medsos kita punya, kemudian jangan lupa didaftarkan ke Google Maps. Jadi pada saat orang cari tahu letak posisi kita di mana. Jadi walaupun blesek istilahnya, sampai ada tetangga saya yang bilang kenapa nggak ini Mbak bukanya di luar di jalan utama ya tadi saya bilang ya karena saya pengen ngurus anak-anak saya dan sayang uang segitu gitu. Kalau saya buat ngasih ke orang, mending buat ngebenerin rumah kan ya, bikin di rumah sendiri. Walaupun tadinya hanya ada 1 kamar. Nah, kemudian jangan lupa kita harus bermain, imajinasi kita bermain. Brandnya kita namanya apa yang kira-kira gampang, simpel, jangan terlalu panjang gitu loh, biar orang inget. Terus ada makna apakah di sana. Ini kebetulan anak saya Fayaza Arasel, jadi saya panggil depannya aja Fai House, pakai nama anak sebenarnya. Kemudian logonya
mau bikinnya gimana ya logonya, ada maknakah di balik logo itu gitu, font apa, sampai gini loh, pemilihan font apa yang mau saya bakukan untuk menjadi tulisan Fai, ya, seperti itu harus kita pikirkan. Kemudian makna warna kuning, hijau, merah, terus ada siluet ibu dan bayi, ini maksudnya apa, semua itu harus kita rancang gitu kan, kita maknai, ada maknanya di situ. Nah, jangan lupa kita harus punya tagline. Tagline itu kayak semacam moto atau slogan gitu ya, yang kira-kira membuat konsumen atau calon konsumen itu baca tagline kita itu kayaknya adem, kayaknya wah, kayaknya gimana. Kebetulan saya memilih tagline Fai House ini adalah Fai, merawat dengan cinta. Oke, selanjutnya apa yang kita harus perhatikan, waktu. Memang pada saat membuka itu, waduh, waktu itu benar-benar luar biasa ya, harus kita sisihkan. Memang sih pas awal-awal anak-anak jadinya agak-agak sedikit tergeser-geser juga, tapi saya waktu itu berpikir ya sudahlah, kan ini hanya mungkin beberapa bulan gitu untuk persiapan ini itu, walaupun anak-anak tetap terpegang juga sih oleh saya. Nah, terus apa ya, sisihkan waktu untuk promosi, sisihkan waktu untuk megang handphone. Jadi megang handphone itu selalu punya manfaat gitu loh. Megang handphone bukan cuman sekedar apa ya, ngeliat-ngeliat sesuatu yang nggak penting dan lain-lain. Jadi benar-benar kita sisihkan waktu kita untuk fokus mengembangkan usaha atau bisnis kita. Rekrutmen pekerja. Nah, ini yang bingung. Kita kan punya pelatihan, kita udah pelatihan, udah punya sertifikat. Nah, pada saat rekrutmen pekerja, itu sulit loh cari orang yang punya sertifikat yang sama. Itu sulit. Kalaupun mereka punya, mungkin mereka buka sendiri gitu kan. Ini gimana ya gitu. Nah, saya kemudian karena saya mengelola SMK Kesehatan Azza wa Jalla, saat itu saya hanya membuka rekrutmen khusus untuk siswa lulusan SMK Azza wa Jalla, baik itu background-nya perawat, tapi saya lebih prioritaskan perawat, ataupun yang background-nya farmasi. Kenapa pilihan saya hanya untuk alumni SMK Azza wa Jalla? Bukan, sama sekali bukan karena saya istilahnya pengelola di sana, bukan sama sekali karena saya yang istilahnya mendirikan sekolah itu bersama rekan saya, bukan, tetapi memang SMK Azza wa Jalla itu berbeda dengan SMK yang lain. Mungkin kalau SMK yang lain, bukan mungkin ya, SMK yang lain itu mereka biasanya praktikumnya itu hanya di semester 5 dan hanya 3 bulan, tetapi kalau anak-anak di SMK Azza wa Jalla, baik itu perawat maupun farmasinya sama, dari semester secara kontinu, dari semester 2, 3, 4, 5, 6 mereka terjun ke lapangan dengan institusi yang berbeda-beda, mulai dari pertama puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian rumah bersalin, kemudian rumah sakit jiwa, dan terakhir di semester 6 mereka dinas di rumah sakit Jompo. Artinya mereka terbiasa, karena pernah di rumah bersalin, mereka terbiasa memegang ibu, memegang anak, bahkan menggendong bayi saja saya lihat mereka sudah mahir. Nah, itu yang saya tidak temukan dari alumni SMK yang lain yang ada di Bandar Lampung gitu. Jadi makanya rekrutmennya saya nggak mau terlalu, saya memang mau ngajarin anak-anak tentang facial, tentang pijat bayi, tapi saya maksudnya hanya untuk yang kayak gendong bayi atau apa. Saya cari yang memang anak-anak yang sudah terbiasa dan bisa gitu untuk memegang anak-anak atau bayi, karena di sini kan infant massage ya, atau baby spa, kids spa. Nah, jadi rekrutmen pekerja saya lempar ke para alumni, lumayan ada beberapa yang ini, karena mayoritas mereka sebenarnya sudah bekerja dan kuliah gitu, lulus alumni. Dan saya agak sulit untuk rekrut anak-anak SMK Azza wa Jalla, karena ya tadi mereka punya kegiatan masing-masing, punya aktivitasnya sudah. Jadi yang nganggur itu nggak ada. Kalaupun yang ngelamar kerja itu mereka sebenarnya udah kerja di tempat lain, tapi mau coba-coba aja gitu kan, daftar di Fai House gitu. Nah, dari sekian orang yang ngelamar, kemudian saya interview dulu, kemudian bukan hanya itu, kan di sana ada, saya nggak begitu paham karakter siswanya masing-masing gitu, karena mungkin gurunya yang lebih paham, karena gurunya lebih paham, saya sampai komunikasi dengan guru-guru yang ada di SMA. Kalau si A gimana orangnya, B, C, D, E, saya tanya. Nah, dari situ, dari masukan mereka juga, rekomendasi mereka juga, dari sekian banyak, akhirnya disitulah saya proses rekrutmennya, oh si A, si B, si C, oke, gitu. Saya ajak bergabung di Fai House. Kemudian selanjutnya,
ini lagi online. Selanjutnya apa yang harus diurus adalah surat izin. Yang diambil yang diurus adalah surat izin. Nah ini yang awalnya surat izin bikin saya rada-rada stres, rada-rada luar biasa gitu ya. Ngurusnya sana sini, tapi alhamdulillah ada jalannya. Alhamdulillah ada jalannya sehingga surat izin itu keluar. Di sini ada nomor induk bersama harus diurus, NIB, ada izin usaha, SIU-nya, kemudian ada SPPL-nya gitu, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Saya ada 3 item SPPL, yaitu spa, salon kecantikan. Jadi saya izinnya pakai izin salon kecantikan. Kenapa bukan klinik kecantikan? Kalau klinik itu dia harus di bawah tanggung jawab seorang dokter, karena saya bukan dokter. Jadi saya salon kecantikan izinnya. Kemudian karena juga menjual krim, toner, pokoknya produk home care, itu akhirnya harus mengurus juga mengenai perdagangan eceran kosmetiknya. Nah, selanjutnya apa lagi? Jaringan pangsa pasar. Waduh, strategi kita harus main nih di sini nih, strategi. Maksudnya apa? Apalagi saya pelosok ya, lokasinya maksudnya bukan pelosok, maksudnya bukan di jalan utama, itu kita harus coba misal kerjasama bikin deh kupon-kupon, misalnya diskon 25%. Nah, kita ajak kerjasama tempat-tempat makan nih, tempat-tempat makan sekitar yang kira-kira rame, kita bilangin sama ini owner tempat-tempat makan itu, mau nggak saya kasih ini, nanti kalau misalnya ada yang belanja di sini kasih ini gitu. Jadi biar tempat makannya itu juga jadi ramai gitu, karena mungkin ada beberapa yang cuman sekedar mau ngambil kupon 25% dari Firehouse gitu untuk perawatan gitu, karena ada misalnya minimal belanja atau minimal pembayaran 50.000 baru dapat kupon. Jadi kan mereka juga yang tempat-tempat makan juga justru malah saling take and give gitu ya, saling ini gitu. Kemudian juga teman-teman saya kan ada beberapa yang buka praktek, buka persalinan masih ya di rumah. Nah, kita kasih kupon gitu juga ke bidan-bidan itu, bilang, Kak, ini kalau seandainya ada pasiennya, kasih kupon ini sih ya pada saat pembayaran gitu, biar nanti ibunya vagina ozonnya ke kita, biar nanti masas nifasnya ke kita, biar nanti perawatan wajahnya ke kita, bayinya juga pijitnya ke kita. Jadi kita sebarkan kupon itu ke bidan-bidan praktek. Jadi nanti dari situ pasien-pasien itu bisa datang gara-gara kupon yang diberikan. Kemudian kita harus jelilah kira-kira pangsa pasarnya apa gitu. Anak-anak kemarin kami juga sebar brosur ke TK-TK, karena kan di situ terutama yang playgroup ya, TK-nya ya, playgroup gitu, karena mungkin anak-anak juga banyak ada masalah kesehatan, mungkin pegel, mungkin batuk, pilek, karena kita di sini juga ada terapi infrared untuk meredakan yang umumnya keluhan anak-anak lah ya, batuk, pilek dan lain-lain. Walaupun pas awal corona sempat kita close dulu nih yang khusus baby spa gitu, karena rada ngeri-ngeri dikit gitu ya. Tapi sekarang kita sudah aktif lagi, sudah dibuka seperti biasa. Intinya kalau menurut pandangan saya, untuk menjadi seorang entrepreneur itu memang kita harus punya goals yang jelas gitu, tujuan kita apa, target kita apa. Jadi bukan hanya sekedar juga goals itu bukan hanya sekedar saya bisa buka udah, bukan, tapi saya bisa buka, target saya dalam sebulan harus sekian pasien, bulan berikutnya harus sekian pasien, tahun berikutnya misalnya 2 tahun kemudian saya harus ada tambah bed, misalnya tempat tidur, tahun berikutnya lagi saya. Jadi setiap tahapan itu kita harus punya target di kapan dan cek ulang gitu target kita. Wah, ini sudah masuk tahun ketiga, kok bednya nggak nambah-nambah ya, gimana nih gitu kan. Coba cek pemasukan duit ada nggak gitu kalau untuk tambah bednya, kayak gitu-gitu kita harus punya target, dan target itu diusahakan harus memang dilakukan, bukan hanya sekedar target yang nanti nguap ya. Kemudian tadi ide-ide apa nih yang kira-kira brilian atau yang kira-kira bisa menarik pangsa pasar, orang-orang yang menjadi target kita, konsumen atau jadi pasien kita untuk datang. Tadi yang strategi tadi, ini kupon ke tempat makan, kupon ke bidan-bidan gitu kan, brosur ke playgroup yang seperti itu. Nah, kemudian rencanakan
apa yang sudah menjadi itu tuh memang ada actionnya gitu loh. Rencana itu di-actionkan gitu. Jadi harus kita lakukan. Nah, jangan lupa teamwork. Waduh, teamwork ini penting banget. Ngebimbing pekerja yang baru itu butuh waktu sekitar 3 bulan sampai mereka benar-benar mahir, kemudian mulai kita pelan-pelan lepas. Itu luar biasa, dan bagaimana mereka bisa loyal sama kita, betah kerja sama kita. Mungkin kita bisa memperlakukan anak-anak ini atau pekerja kita tuh jangan seperti saya bos, kamu bawahan, tetapi kita perlakukan mereka sebagai, hai teman, yuk kita sama-sama yuk bareng-bareng. Ajak mereka untuk share diskusi. Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Jadi kadang-kadang mereka, ide-ide mereka ya Bu kayak begini aja, begini. Oh iya Bu begini-begini. Jadi justru kadang-kadang kita bisa mengembangkan ide lagi setelah masukan dari mereka juga gitu. Jadi teamwork ini bangunlah rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, dan rasa memiliki mereka gitu terhadap tempat mereka bekerja. Jadi jangan sampai mereka jadi seperti kayak robot yang ini, oh saya kerja, sudah dadah bye-bye selesai gitu. Tapi ajaklah mereka supaya memiliki juga gitu. Karena kalau ini maju, kamu juga maju. Kalau ini pasien banyak, bonus kamu juga jadi banyak kayak gitu. Jadi kita kasih rangkul, kita kasih rangkul lah gitu teman-teman yang bekerja dengan kita. Oke, ini SMK Kesehatan Azza wa Jalla yang sudah berdiri sekitar 9 tahun. Kami sudah berdiri 9 tahun, alhamdulillah masih terus perbaikan karena sifatnya SMK ini sebenarnya sosial, karena mayoritas yang sekolah di SMK mana saja ya, SMK mana saja itu mayoritas mungkin dari orang tua yang menginginkan anaknya cepat untuk bekerja, sehingga mengambil keputusan bahwa anak saya jangan SMA deh gitu, SMK. Nah jadi SMK Kesehatan ini saya dirikan bukan untuk mengambil profit, tetapi SMK Kesehatan ini saya dirikan untuk menabung profit sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk saya di akhirat nanti. Insya Allah kalau seandainya terus bisa bersama teman-teman yang ada di SMK Azza wa Jalla, bisa ngebimbing anak-anak, terus mungkin bisa membantu anak-anak gitu yang kira-kira menginginkan misalnya bisa mandiri gitu setelah lulus dari SMK Azza wa Jalla. Ini yang baby spa, baby dan kids spa-nya. Jadi ini khusus babynya aja nih, kebetulan nih di foto. Kalau yang mamnya nggak ada fotonya ya, soalnya bayangin dipijet, lulur, vagina ozon. Jadi saya hanya tayangkan yang kegiatan baby dan kids spa-nya dari Fai House saja. Ini yang dari estetik skincare-nya. Oh ya, dari pelatihan-pelatihan yang ada, usahakan ikuti lagi pelatihan yang lain, karena ternyata misalnya kayak estetik skincare, ternyata treatment-treatment itu terus berkembang. Ada lagi treatment baru kayaknya kita baru pelatihan B. Ada lagi ya treatment baru yang namanya C. Baru aja selesai C, ada lagi. Kadang-kadang belum aja pelatihan D lah, kok ada muncul E, F, G, H, I, J. Nah, yang seperti itu kita harus terus mengembangkan diri, ikuti pelatihan-pelatihan itu untuk terus menambah treatment kita dan mengikuti terus perkembangan zaman, tuntutan zaman. Nah, ini ada Bu Nita ya, Bu Rianita ya yang kemarin ya, kan pempek gending. Ini belum apa-apa Bu ya, ini pempek Arasel ini baru OTW dia Bu. Lagi dalam proses. Saya kemarin ikut materi Ibu sebenarnya, karena saya sebenarnya tertarik gitu untuk belajar gitu untuk mengembangkan pempek. Awalnya saya kalau pempek itu ngambil punya orang terus buka jual lagi gitu kan, istilahnya reseller. Tetapi saya saya saat ini ya itu ikut pelatihan bikin pempek, coba akhirnya bikin sendiri, akhirnya mulai tawarin dikit-dikit ke orang, mulai ada resepsi, mulai ada acara wisuda, jadi ada yang mulai pesen. Akhirnya ya pelan-pelan ini baru mau mencari jalan. Saya makanya mau belajar banyak nih sama Bu
siapa Bu Ria Anita ya. Oke, doain ya teman-teman. Pengen jadi juragan PMP ini mah. Oke, terima kasih waktunya teman-teman atas share-nya. Ini kita hanya berbagi pengalaman saja. Begitu Bunda Ruri, saya silahkan, saya kembalikan ke Bunda Ruri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Ica. Cerita yang sangat luar biasa ya, sampai tadi tercengang mendengar sejarah awal sampai sekarang ya. Yang pasti buat Bunda Ica 2 jempol ya. Kalau bisa sih kasih 10 jempol nih. Pokoknya udah deh superwoman yang pernah Ruri temui selama ini ya. Putar dong buat Bunda Ica. Ruri salut banget dengar ceritanya, ya ampun, strong banget. Baik Bunda Ica, udah ada yang bertanya nih dari boleh ya Bunda Ica ya, disebutin ya. Sudah ada yang bertanya dari dari Dini Sriningsih, mahasiswa Tansama Siro semester 4 akuntansi sore. Bun, gini katanya, untuk membuka usaha, bagaimana mematenkan brand nama usaha yang kita dirikan agar nama brand usaha kita tidak dijiplak oleh orang lain? Adakah langkah-langkah yang ditempuh? Terima kasih. Gitu Bun, jadi lebih ke brand ya, biar nggak sama dan nggak dikopas orang lain. Jadi murni yang kita yang buat. Gimana tuh Bun tips and triknya? Oke. Mbak Dini sih ya, dari akuntan mahasiswa juga. Ya, sebenarnya nama, logo, kemudian tagline itu sebenarnya harus dipatenkan. Saya untuk saat ini belum sudah berpikir ke sana, tetapi saya saat ini belum mematenkan karena sudah tanya beberapa teman-teman gitu. Prosesnya sepertinya butuh bantuan orang lain sepertinya yang paham gitu di institusi tersebut gitu. Jadi saat ini saya belum mematenkan, tetapi memang itu harus banget dipatenkan karena sudah muncul di wilayah Lampung ya, bukan benar Lampung, wilayah Lampung. Saya juga kaget gitu, adalah mungkin sekitar 6 bulan yang lalu ada salah satu spa, beliau juga buka spa dan kebetulan saya juga kenal gitu, kebetulan kenal teman juga ada buka spa dan juga skincare, yang saya kaget, oh ternyata tagline-nya sama persis dengan saya, merawat dengan cinta. Sebelumnya saya lihat dia tagline-nya apa gitu ya, oke deh beda, tapi pas 6 bulan yang lalu loh, ini tagline-nya berubah dari sama dengan saya merawat dengan cinta, padahal kita selalu akun medsos viral gitu. Lalu tuh bawahnya tagline-nya kalau kita kasih ya di promosi apa-apa kata-katanya di bawah itu pasti tulis dengan saya merawat dengan cinta. Gunakan, tapi saya tidak langsung teman itu gitu. Saya coba kerjaan diri dulu gitu kan. Tapi ternyata saya mungkin berapa ya? Nggak lama sih kayaknya bulanan itu ya, selanjutnya kita pakai tagline itu lagi. Memang penting banget, harus makanya harus di brand itu harus dipatenkan. Kita kalau ada orang lain promote, kita nggak punya apa-apa gitu dengan tagline atau logo ataupun langsung pakai kalau kita harus ya. Jadi memang penting ya Bun ya. Nah tadi kan paten memang penting. Tips and trick untuk membuat logonya itu inspirasinya gimana tuh Bun? Tadi kan bagus ya dan belum pernah nemu gitu. Nah untuk kita yang pemula nih ingin buat logo itu gimana tuh Bun caranya? Saya bingung juga ya. Kalau saya itu cuman dengan modal kertas, pensil, terus ngoprek-ngoprek sendiri, gambar-gambar sendiri, kira-kira apa yang mau ada di logo itu, apa sih yang mau saya tampilkan kira-kira gitu. Jadi saat itu aku benar-benar ngoprek-ngoprek. Sorry sebentar. Dari pemilihan warna mungkin. Ya, kalau ini itu memang berdasarkan imajinasi kita ya, Bunda Turi ya, ide kita. Tetapi kalaupun mungkin teman-teman kesulitan untuk berimajinasi,
aku gitu. Tetapi bisa merangkai kata-kata, mungkin bisa minta bantuan banyak orang-orang yang menyediakan jasa untuk membuat logo. Paling orang-orang yang membuat jasa itu hanya istilahnya ajak kita ngobrol aja gitu kan. Itu ininya apa, ini brandnya tentang apa, bergerak di bidang apa, terus apa yang ingin ditonjolkan ya. Kebetulan memang F ini karena dari fly, ini F ini fly. Ya warnanya merah karena ada semangat, di situ warnanya hijau itu sehat. Dan ini adalah gelombang nih. Ini adalah gelombang air karena baik itu spa maupun skincare itu kita tidak lepas dari air. Jadi di sini sebenarnya ini adalah gelombang air, dan gelombang air yang sehat ini sebenarnya dia kayak semacam ini apa ya, penutup wadah apa sih ya? Kayak talang hujan gitu kali ya, Bun. Iya gitu. Jadi melindungi ibu dan bayinya. Melindungi ibu gitu. Dan bayinya. Kemudian ibu dan bayinya adalah satu kesatuan yang tidak terlepas. Jadi makanya kenapa ininya nyambung, karena ibu dan bayi itu tidak bagian yang tidak terlepas, merupakan satu kesatuan. Dan di sini label namanya Pai kuning, karena harapan saya kuning itu tanda adalah kesuksesan atau gold gitu ya. Itu sebenarnya adalah tanda kesuksesan, dan harapan saya Pai ini kedepannya memang sukses dan bisa menghidupi banyak orang. Dan amin ya. Jadi tipsnya itu kali Bun ya. Jadi untuk makna warna mungkin kita bisa googling dulu ya, makna warna ini apa gitu ya. Mungkin untuk logo bisa berkreasi ya, atau kerjasama dengan teman kita yang memang ahli membuat logo gitu kali Bun ya. Iya, baiklah. Itu ya tadi ini, semoga terjawab pertanyaannya. Untuk partisipan lain boleh kalau ada yang mau langsung bertanya silakan langsung raise hand, boleh di kolom chat, atau mau tanya langsung juga boleh untuk open mic dan open video ya. Silahkan. Bunda Ica sambil nunggu ya mau raise hand ya, ada pertanyaan juga nih. Ada kesulitan enggak mengatur antara bisnis dengan keluarga? Kan Bunda Ica ini kan satu tempat ya, antara tempat bisnisnya dengan rumah nih. Agak-agak sulit nggak sih gitu tuh? Kalau kebanyakan kerjaan perempuan tuh di rumah kan nggak ada beresnya ya. Cerita beberes semuanya kan harus dipegang. Sama ini ada plusnya bisnisnya gitu kan, dengan pasiennya yang antriannya banyak ya, sambil menunggu berjam-jam gitu kan. Itu gimana tuh, Bun? Iya. Aduh, apalagi anak saya masih kecil-kecil ya, Bunda Ruri ya. Iya, gimana tuh Bunda Ica? Sekarang udah 13 tahun, terus 11 sampai 10. Anak walaupun udah umur segitu, aduh kalau berantem, kalau nangis, apalagi si bungsu tuh kalau nangis, aduh. Saya selalu, ya karena saya di rumah gitu, dan kalau ngatur waktu, ya karena di rumah sih ya, jadi maksudnya nggak terlalu sulit lah, karena kan cuman terbatas satu pintu pembatas antara rumah dan Fly House gitu kan. Cuman ya itu tadi, kadang saya sulit itu ngatur anak-anak aja sih, Bun gitu. Jadi kalau misalnya nangis atau apa, jadi kadang lagi megang pasien nih ya, waduh kalau pas nangis sudah nyampe tuh ke ruang perawatan gitu kan. Jadi paling saya cuman minta tolong sama asisten pakai kode gitu ya, maksudnya minta tolong si Ben tolong suruh diem gitu kan, kasih kode aja suruh ini gitu kan, suruh diem. Terus saya ngomong nanti ya paling sama ini ya, Bunda mohon maaf ya, di sini kayak bukan skincare kayak di tempat lain. Kalau di tempat lain mungkin adem, tenang gitu kan, sunyi. Maaf ya di sini banyak lagunya, banyak yang nyanyi, suara-suaranya seperti itu. Kadang-kadang ya kalau misalnya ibu kan biasanya banyaknya ibu-ibu juga ya. Nggak apa-apa sih Bu, memang biasa namanya anak-anak. Kadang-kadang saya lagi pegang pasien, lagi megang nih pasien, atau jegrek pintu perawatan ada yang buka. Mah, Ade mau ngaji, minta uang jajannya mah? Kita lagi pakai headset, lagi ngobrol-ngobrol muka, iya. Kirain asisten di rumah katanya, mah, Ade mau ngaji, minta uang jajannya mah? Kadang kan jegrek cuma, apa nggak nakal, astaga. Tapi ya saat itu kondisinya seperti itu, Bunda Ruri. Mudah-mudahan sih konsumennya atau nggak terganggu ya dengan kondisi seperti itu.
Iya. Tapi ya tadi karena kebanyakan juga perempuannya yang sudah memang punya anak, jadi memaklumi ya, sangat memaklumi ya. Jadi nggak begitu terganggu gitu ya. Terus kalau anak-anak Bunda Isya sendiri gimana nih ketika Bunda punya usaha di rumah? Lebih merasa ada perubahan tidak dengan yang sebelumnya kan full sampai di luar rumah, sekarang sudah full di rumah, terasa banget nggak perbedaannya, Bun? Oh jelas banget. Anak kedua, ketiga saya itu justru nggak tahu ya ini hal yang positif atau yang bukan negatif ya, artinya positif ataukah tidak lebih positif dari yang sebelumnya. Jadi benar-benar ini banget ya ketergantungan jadi ya sama mamanya gitu. Kadang kan mamanya hilang aja, ma, padahal kita di belakang misalnya ngelipet-ngelipet baju gitu kan, ma, keliling gitu kan. Karena kalau anak perempuan ya sampai sekarang juga emaknya nggak ada juga dicarinya nggak ada, ya udah biasa aja gitu. Sampai sekarang masih seperti itu. Tapi kalau yang anak laki-laki bahkan yang kelas 5 SD itu badannya besar 50 kilo beratnya gitu kan, udah besar udah bujang ya sebenarnya. Itu kalau tidur nggak pegang tangan mamanya itu nggak bisa tidur dianya, pasti nyari emaknya di mana dulu, harus tidur di samping ini. Dan ya masak karena emaknya ada di rumah, jadi nanti masak kangkung ya, nanti ini ya, nanti masak itu jadi ikatan batin itu sebenarnya wah jauh lah ya Bunda Ruri ya alhamdulillah lah. Iya. Alhamdulillah. Nah ya sekarang ini masih terus aja memperbaiki hubungan, bukan memperbaiki, sebenarnya nggak rusak ya hubungan itu, cuma maksudnya memperkuat hubungan dengan anak yang pertama. Iya. Ya. Dulu sempat lost, sekarang lebih intens aja gitu Bun ya. Jadi lebih feel-nya lebih dapet ya chemistry-nya ya. Pelan-pelan. Siap. Luar biasa. Baik, Bunda Ica ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Anis. Bertanya atau Bu Anis mungkin mau open mic, open video, silahkan. Bu Anis. Biar langsung. Mana tuh Bu Anis? Bu Anis nggak kangen, nggak mau munculin wajah. Oke, Bu Ica, apa kabar? Silakan Bu Anis. Subhanallah loh Bu Ica, aku tuh baru mengikuti ini perjalanan usaha Bu Ica, ternyata sudah luar biasa ya, sudah sejauh ini, keren. Sukses selalu Bu Ica ya. Ini masih merangkap Bu Anis. Tapi maksudnya kan tahu gitu loh, baru mulainya saat Bu Ica baru belajar pelatihan pertama kali kan berangkat dari Rangkas Bitung ya. Ya Allah, subhanallah sekarang sudah mulai melebarkan sayap ke samping. Mudah-mudahan nanti cabangnya sampai lah ke Rangkas Bitung biar kita bisa perawatan Amin. Tahapannya soalnya di dalam targetnya, di dalam tahapannya itu kayaknya belum tertulis dalam list. Nah, ya kan 5 tahun lagi Renstra, Bu Ica Renstra. Ke Serang dulu lah, habis itu baru ke Rangkas Bitung. Amin. Ya, didoain lah seluruh Indonesia. Pay. Ya, gimana Bu Anis? Bu Ica, ini mah pertanyaan santai ya. Sebetulnya Bu Ica, apakah untuk melangkah sekeren ini gitu ya? Ini tuh memang passion bahasanya. Ya, maksudnya ini udah pencapaian yang luar biasa menurut Anis ya Bu Ica ya. Ini memang passion Bu Ica atau bakat? Soalnya kok ini pertanyaan santai nih Bu Ica ya. Soalnya kalau Anis tuh ngerasa sudah mencoba menjalankan usaha gitu ya, tapi kok nggak secerdas ini ya gitu. Apa aku tidak berbakat? Coba. Ataukah hal ini tuh memang sebetulnya bisa dipelajari gitu Bu Ica? Bisa step by step-nya tuh bisa dipelajari atau memang harus suka dulu gitu dan lain sebagainya gitu Bu Ica pertanyaannya. Oke Bu Anis, aduh. Terima kasih. Ya, oke. Ya, makasih Bu Anis pertanyaannya, tapi ralat ya, belum sekeren ini. Nanti kalau udah keren nanti pengumuman deh di Akbit Latansa. Masalah ini Bu masih jauh dari keren, aduh jauhnya jauh banget gitu. Apa ya? Bu Anis, apa tadi maaf ininya bisa di ini review ulang? Passion atau bakat?
Atau memang hal-hal seperti itu sebetulnya memang bisa dipelajari? Oke, passion atau bakat. Bakat kayaknya saya bilang enggak, karena pada dasarnya saya nggak suka dandan. Orangnya tahu kan, nggak suka dandan, belel, nggak suka mungkin perempuan berlomba-lomba berbagai macam sabun, mungkin sabun wajah tuh 2, 3, 4, berbagai macam toner, krim, coba ini krim. Saya enggak gitu. Saya maksudnya cuci muka pakai sabun. Memang sih kayak ada semacam toner kayak gitu-gitu, tapi kayak pakai sunscreen kayak gitu-gitu enggak, karena memang agak sedikit menjauh dari bahasa perempuan ya. Jadi kalau bakat kayaknya bukan, karena mungkin saat itu kepepet, karena bingung saya mau ada kegiatan apa gitu kan, mau jadi buka praktek bidan lagi kayaknya angkat tangan, enggak deh gitu, udah cukup gitu kan, ini waktunya kita relax, karena takutnya kalau stres terlalu tinggi kan ke anak-anak juga nanti perlakuannya, kalau kita buka praktek yang ada resiko, yang ada tingkat stres tinggi ya, takutnya nanti perlakuan ke anak-anak kita jadi gimana gitu kan, gitu, ada di rumah tapi nggak sesuai yang diinginkan anak-anak kan nggak mungkin, jadi cari sesuatu yang kira-kira relax. Kebetulan aja saat itu di IO yang saat itu saya pernah pelatihan juga tentang kegawat daruratan, buat iklan gitu kan, pertama kali yang saya lihat bukan estetik skincare ya, itu tadi baby spa gitu kan, baby dan mom spa. Tadinya yang mau baby spa, cuman ternyata di situ materinya ada mom spa, ya sudah akhirnya terjun di situ belajar, dan saya ngerasa kok kayaknya ringan, mudah dipelajari, modal nggak besar, itu yang penting. Karena saya itu ini banget sama modal gitu kan, minimalis banget sama modal. Karena baby spa itu saya rasa itu modalnya nggak besar banget. Saya saat itu kalaupun memang ini udah oke deh, saya jadi bidan panggilan aja gitu kan. Ada inspirasi saya jadi bidan panggilan aja yang cuman beli 600.000 buat berenang gitu aja sama minyak, kayak gitu kan, maksudnya nggak terlalu keluar uang banyak. Cuman akhirnya tapi suami support gitu, udahlah di sini aja gitu, kita pakai ruang tamunya kita jadi pindah ke ruang keluarga, jadi ya akhirnya rumah semakin mengerucut ya, semakin kecil, karena di ruang tamu sama ruang kamar tidur tamu akhirnya dijadiin buat usaha. Kepepet sih tadinya, terus pas ada pasien yang mau masas, ada yang lulur, terus ngomong, Bu enak nih Bu, Bu di sini ada nggak buat facial muka? Nggak ada loh Bunda gitu kan. Oh enak tuh kalau sekalian, oh iya bener juga, kenapa enggak gitu loh. Pelatihan lagi nih, oh di sini ada estetik skincare, murah lagi waktu itu pelatihannya gitu kan. Udah deh nabung, akhirnya pelatihan lagi estetik skincare kayak gitu. Jadi ya kepepet kebetulan tadi lah, akhirnya jadi. Kalau bakat nggak, justru gara-gara belajar skincare, saya rada malu karena belajar skincare dan punya Fai House ini, saya malah kadang malu gitu. Saya yang tadinya nggak dandan, akhirnya ya sesekali usap-usap lah bedak kayak gitu. Jadi ya ini ya begitulah Bu Anis. Siap, berarti nggak usah berkecil hati dengan kata-kata bakat ya. Semua bisa dipelajari ya Bu Ica ya. Betul. Oke. Jadi pemacu awal itu yang paling penting adalah the power of kepepet. Bener, itu dia, the power of kepepetnya itu yang lebih kenceng sebenarnya. Siap. Aduh, jadi ini nih tergugah lagi untuk mulai bergerak lagi. Biar ini Bu Ica, anak-anak kita nih, kan kadang-kadang kalau kita ngedengerin orang yang sudah menjalankan usahanya, sudah berpikir sejauh itu gitu kan, kadang-kadang tuh mikirnya, ih hebat banget ya, aku mah kayaknya nggak bakat deh. Nah, suka ada kata-kata itu kan, berarti nggak usah berkecil hati dengan kata-kata itu ya Bu Ica ya, semua bisa dipelajari, asal mau buka telinga tadi, buka hati, buka pikiran ya. Iya. Ada masukan. Satu lagi nih Bu, teman-teman ini semua Bu Anis juga banyak alumni atlet gitu ya, atlet mana saja gitu yang sudah statusnya di bidan itu merasa down pada saat penerimaan pegawai mungkin di mana nggak keterima, atau mungkin pas penerimaan PNS nggak diangkat gitu, atau mungkin ternyata ada penundaan pengangkatan dan lain-lain. Yuk teman-teman, yuk semuanya jangan kita berpikir patok bahwa kita harus jadi pegawai, bahwa kita harus jadi PNS,
bahwa kita kalau seandainya kamu ininya ternyata nasibnya jadi pegawai jadi PNS, ya sudah nggak apa-apa, syukuri, alhamdulillah. Tetapi meskipun kamu jadi PNS ataupun jadi pegawai sekalipun, ayo dong jiwa entrepreneurnya yuk dibangunkan. Kamu pasti punya kok jiwa entrepreneur itu. Ayo punya usaha yang lain di luar pekerjaan kamu saat ini gitu. Ya kita mulai saja dari yang kecil-kecil, yang simpel-simpel, yang gampang, yang nggak perlu pakai modal besar gitu. Jadi banyak kok teman-teman saya yang di puskesmas gitu ya, PNS statusnya, tetapi dia juga jadi bidan panggilan khusus untuk pijat bayi. Itu memalukan nggak jadi tukang pijat? Enggak loh. Saya kan kamu di Akrit kan diajarin tuh pijat laktasi, breast care. Tahu nggak di Firehouse uang loh. Di sini kalau ada yang mau breast care itu 30.000. Kalau pijat laktasi itu 30.000. Kepikiran nggak kamu yang diajarin di sekolah jadi duit? Dan Bu, saya mau breast care mau jadi uang atau pijat laktasi jadi uang? Apa nunggu saya lulus Akbid? Oh enggak, kamu sudah dapat materinya, sudah bisa, silakan jalankan, kawan gitu. Kirakan bisa. Jadi yang namanya entrepreneur itu nggak mesti harus boom langsung yang besar, wow dengan apa, mulai dari hal kecil aja. Breast care 30.000 lumayan kan, jadi kecil-kecil nanti kamu dikenal, pijat bayi mulai naik lagi dan lain-lain. Jadi ayo bangunkan jiwa entrepreneurnya, baik yang belum bekerja atau bahkan yang sudah bekerja sekalipun. Gitu. Iya, baik Bu Anis, bagaimana sudah terjawab? Sudah. Terima kasih Bu Ica sharingnya. Baik, ya makasih juga Bu Anis sudah bertanya. Semoga menjawab juga ya untuk Sobat Tatansa yang bertanya juga dengan tadi apakah passion atau gimana ya. Baik, Bun, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Murti Lukita. Mungkin Kak Murti ingin open video, boleh juga, silakan. Ada Kak Murti Lukita dari SMK Era Informatika. Kak Murti? Mau open video kah? Raise hand ya. Oke, kalau gitu izin saya bacakan aja ya Kak Murti ya. Baik, gini Bunda Ica pertanyaannya. Bagaimana kiat-kiat supaya kita konsisten dengan usaha yang kita buat? Kadang Kak Murti ini nggak pede kalau buka usaha. Thanks, katanya. Silakan Bunda Ica, biar kita konsisten nih gimana? Iya, kita harus konsisten ya. Itu yang tadi yang saya bilang, kita harus jaga mental. Karena memang sih, mental itu seperti iman, ada naik dan turunnya. Pada saat naik, menggebu-gebu segala apapun, strategi kita langsung, kayaknya langsung kayak brilian banget di kepala, oh mau promosi kayak gaya A, gaya B, C, D, pokoknya, wah langsung ini gitu kan. Tapi kemudian kita jalankan nih strateginya ya, kita action, jalankan strateginya. Ya ternyata dari sekian strategi, ada yang memang kena gitu, tapi ada yang ternyata udah dijalankan strategi kok nggak ada perubahan ya, kok nggak ada peningkatan konsumen ya, misalnya di bulan ini padahal kemarin baru ini, terus langsung kadang-kadang orang pada saat strategi yang dijalankan tidak sesuai dengan hasilnya, tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan target, langsung down. Jaga mental ini loh yang memang kita harus terus diasah, karena jangan biarkan mental kita tuh down, jangan beri kesempatan mental kita down. Terus aja semangat pada saat misalnya, kalau saya pada saat konsumen hari ini ternyata bulan ini ternyata wah kok lebih rendah ya daripada bulan kemarin. Ayo semangat yuk anak-anak, yuk bulan depan kita harus bisa ini, harus lebih baik. Kita juga semangatin sama anak-anak. Bahkan kadang-kadang kalau ada pasien baru datang, saya juga untuk menyemangati anak-anak ya. Dari dalam saya telepon tuh ada pasien yang baru datang kan, mereka bagian biasa tensi timbang dulu ya. Biar kayak di klinik aja ya, timbang kalau di sini. Kita langsung telepon, ayo semangat, ayo kasih ramah sama pasiennya. Jadi kasih semangat gitu. Jadi karena semangat itu atau mental ini memang benar-benar harus dijaga supaya kita nggak down, supaya kita up aja terus dalam menjalankan bisnis. Itu sih ya Bunda Murti. Ya, gimana Kak Murti terjawab? Tidak, bagaimana agar konsisten? Iya, Iya, terjawab baik. sudah.
Ya, terima Oke, kasih. makasih banyak Kak Bunda Moti Ica. atas pertanyaannya. Iya. Baik Bun, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Ada yang bertanya, ini kan tadi Bunda Ica ini dosen ya, basicnya kesehatan. Sekarang hijrah nih, memulai bisnis ya. Nah, ada nggak ilmu-ilmu perdana yang tadinya kan sempat dosen mengajar di kebidana, sekarang hijrah pure gitu kan, jadi ibu rumah tangga yang pebisnis juga. Nah, itu tipsnya, ilmu-ilmunya gimana tuh? Mungkin Bunda Ica boleh share. Silakan Bunda Ica. Oke, kalau karena kita basicnya memang perawat, bidan, dan dosen juga dosen kebidanan ya, Bunda Ruri itu memang nyambung sih sebenarnya. Ya itu tadi saya juga cari-cari usaha apa ya pas awal ya, cari yang kira-kira bisa saya praktekkan di sini tanpa saya harus meninggalkan anak-anak di rumah gitu. Yang kira-kira nyambung sama kebidanan, apalagi kalau bukan bayi dan ibu. Jadi ya memang saya carinya memang yang berhubungan dengan konsumennya, memang berhubung yang kita familiar gitu loh, familiar kita ketemu gitu kan di masyarakat, dan nggak akan ada habisnya tuh konsumen seperti kayak bayi. Wah, sampai menjelang kiamat juga bayi mah nggak akan ada habisnya ya, akan ada terus, akan ada terus, akan ada terus. Begitu juga dengan ibu hamil, akan ada terus. Jadi kira-kira konsumennya nggak akan mati dan nggak akan kita maksudnya apa ya, ketinggalan zaman. Kalau baju model ini bisa jadi bulan berikutnya juga udah nggak model lagi gitu. Tapi kalau misalnya kayak pijat bayi untuk kesehatan, kayaknya nggak ngomongin model-model deh ya gitu kan. Pasti akan dicari. Setiap ada bayi baru lahir lagi pasti nanti akan cari. Begitu juga dengan anak-anak, akan selalu ada. Anak itu nanti besar, nanti dia punya adik, bawa lagi ke sini dan terus. Iya. Jadi continue gitu ya Bun ya. Jadi setiap generasi terus pasti berkesinambungan gitu ya, nggak ada berhentinya. Ya, siap-siap. Jadi memang gitu ya. Terus Bun, ada lagi yang bertanya nih Bun. Lanjut ya Bun ya. Masih boleh kan bertanya? Boleh. Ya. Untuk teman-teman yang lulusan Akbid nih, bisnis yang cocok ya, selain yang Bunda Ica tekunin ini, ada lagi nggak yang sesuai gitu kan? Kalau Bunda Ica kan tadi ke massage-nya gitu ya. Nah, untuk tadi yang sudah lulus bidan ini, kemana nih Bun arahnya yang lebih cocok itu? Silakan Bun. Oke, Bunda Ruri, kalau seandainya ini sebenarnya selain massage ya, yang paling sederhana itu yang memang massage, yang memerlukan modal yang besar. Kemudian kita bicara modal juga ya, baru lulus, kemudian modal harus setidaknya mungkin minimalis, kalau mungkin ada yang memiliki modal besar. Ya itu sih sebenarnya, kalau saya sih cenderung menganjurkan kalau yang baru-baru pada lulus atau tidak memiliki kerjaan sama sekali, mending saja ini massage bayi, kemudian massage ibu juga, kembangkan massage ibu, estetik skincare itu juga bisa dijadikan satu, menjadi panggilan. Kalau kita sudah mulai rame, modal sudah mulai kekumpul, kita mungkin sudah mulai lirik-lirik tempat gitu ini. Tapi kalau seandainya sudah mulai bisa mendirikan tempat sekalipun, lebih baik usahakan yang home care-nya tetap jalan gitu loh. Karena kita awalnya dari home care. Jadi jangan pada saat sudah punya tempat terus home care nggak jalan. Misalkan pelayanan home care tetap ada, karena itu kan kita harus menjemput bola ya. Konsumen itu kalau kita nunggu mah hari gini agak susah gitu kalau nggak kita yang nyambut. Jadi mungkin pas zaman kita home care, anak-anaknya udah gede, ibunya sudah nggak pakai jasa kita lagi, nah terus nanti akhirnya nggak dikenal kita kalau kita nggak jemput bola calon konsumen berikutnya. Oh iya, betul. Apalagi ya yang lain, kalau yang berhubungan sama kebidanan, untuk sementara mungkin baru itu ya, Bunda Ruri ya. Kecuali kayak mungkin tambahannya jualan online, jualan Facebook, jualan. Kalau punya ahli di bidang kuliner juga ya, kan kayak ibu kan bisa buat tempe atau mungkin yang lain buat apa gitu mungkin ya. Memang ada hubungannya sama kebidanan ya, cuman kalau memang ada bidang lain, nggak mesti kamu ngejar kesehatan, itu kenapa enggak? Saya suka tuh, salah satunya ngelihat status ada mahasiswa saya kebetulan ini juga ya di WA, saya suka mantau statusnya. Jadi itu ya, rias pengantin ya, ada ya? Siapa ya? Ada banyak ya. Dia
suka share gitu kan foto-foto dia, wow ini luar biasa, nggak ada hubungannya sama kebidanan, tapi ya itu tadi jiwa entrepreneur dia berarti bangun gitu loh. Jadi nggak mesti dulu jangan stres, jangan bersedih hati, bukan jadi pegawai, bukan jadi PNS atau bukan jadi siapa-siapa. Ayo bangunkan jiwa entrepreneur kamu. Ingat ya intinya setiap orang punya jiwa entrepreneurnya. Tinggal kamu kapan bangunkan itu jiwa itu supaya bisa merubah masa depan kita ke depan. Gitu. Iya. Jadi tadi ya maksudnya tadi passion tadi ya. Jadi ya hampir mirip lah, passion, bakat, minat gitu. Yang penting tadi feel-nya kita di mana, ya udah kita dalami ya. Maksudnya nggak hanya misal tadi kita sudah jadi pegawai swasta atau pegawai negeri, tapi kita punya skill yang lain, itu patut kita kembangkan juga gitu Bun ya. Iya, betul. Iya, kan tadi kan Bunda ini kan juga jangan mati langkah. Iya, jadi nggak hanya saya hanya dosen kebidanan, toh aja dosen, enggak ya. Ketika kita punya skill bisa masak, ya udah kita bisa mungkin buka jasa catering kali gitu ya, atau mungkin kue-kue ringan, kue-kue kecil gitu. Baiklah, semoga itu jadi inspirasi buat sobat Latansa ya, daripada ijazahnya ngalumbuk, istilah bahasa Sundanya ya, bisa memanfaatkan skill yang kalian punya ya. Apapun itu, kalau misalnya tadi jago bahasa Inggrisnya, bisa jadi penerjemah bahasa, atau kemarin itu apa tuh ya kata itu ada istilahnya gitu. Baik Bun, ada satu pertanyaan lagi nih, last question ya Bunda Ica. Ya. Ya, last question dari siapa nih? Dari Bu Amina. Oke Bu Ami, mungkin mau open video juga boleh, silakan open video, open mic. Halo Bu Ami. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ica. Selamat siang, oke. Bu Ami selamat hari Kartini ya. Selamat hari Kartini, perempuan. Iya. Kita semua wanita-wanita hebat. Iya, luar biasa. Senang sekali mendengar penjelasan dari Bu Ica, luar biasa. Runtut gitu ya, dari step by step-nya. Jadi kita bisa ngikutin, oh begitu ya, begitu. Nah Bu Ica, aku ada pertanyaan nih. Ya. Kan setiap usaha itu kita tidak bisa copy paste ya, tidak bisa. Kalau lagi musim A kita ikutan A semua, kalau lagi B ikutan B, jadi nggak ikutan tren. Nah, pertanyaan aku adalah bagaimana melihat kebutuhan pasar. Kebutuhan pasarnya apa sih kalau di daerah kita gitu? Kalau di daerah sana mungkin kebutuhannya baby spa dan lain-lain gitu. Sedangkan mungkin secara kultur dan lain-lain di sini masih lebih percaya kepada paraji lah atau tukang urut lah begitu ya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah ikut pelatihan dan lain-lain, tetapi ya itu di save saja gitu ya ilmunya. Ilmunya jadi tidak dikembangkan. Nah, itu bagaimana kita untuk memulai usaha tuh, apakah harus melihat pangsa pasar kita kah, atau ya udah kita pede aja nih dengan apa yang ingin kita lakukan, terus membuat kita pede bersaing dengan paraji dengan mama gitu ya. Itu bagaimana tuh membuat mental kita supaya terima kasih, itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami pertanyaannya. Silakan untuk Bunda Ica, boleh langsung dijawab. Oke. Ya, yang jelas memang kita kan ngeker ya, pangsa pasar kita siapa, sasaran kita siapa, konsumen kita siapa. Itu kan kalau masalah di misalnya di wilayah Rangkas Bitung dan sekitarnya mungkin rivalnya itu paraji gitu kan. Terus gimana dong kita misalnya anak kemarin sore sudah itu ini, yang jelas harus dibatasi ya. Kalau pijat bayi itu adalah pijat untuk bayi sehat, atau kalaupun sakit dia juga hanya dengan keluhan seperti diare, batuk, pilek yang seperti itu, terus atau kurang nafsu makan atau gelisah, rewel gitu, tidak bisa tidur. Nah, kita batasannya hanya di situ. Jangan sampai kita kebablasan
ada balita jatuh kesleo, terus kita yang bagian kecetit gitu ya, kita yang pegang enggak. Jadi kita harus pembelajaran juga ke masyarakat bahwa kita memasak untuk menjaga stamina bayi, untuk meredakan keluhan-keluhan ringan yang seperti itu. Tetapi kalau misalnya seperti kayak urat, patah tulang atau apa, itu memang bukan bagian dari kita. Terus kita bersaing gimana? Ya sudah, pakai kacamata kuda aja. Nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri, apalagi melototin paraji pas ketemu papasan di jalan gitu. Biasa aja, dengan paraji kita tetap ramah, tetap kita promosikan, kita nggak usah mikirin namanya rival kita yang lain-lain. Atau mungkin rival kita bukan hanya paraji aja, bisa loh sama bidan juga yang baru pada lulus, pada rame-rame, pada buka opening bidan home care gitu kan, khusus massage. Pokoknya kita kerjakan terus semaksimal mungkin, strategi kita lakukan, dan jangan lupa setiap kali ketemu pasien, kita pegang pasien, tinggalkan kesan yang indah sama pasien. Tunjukkan bahwa pada saat kita massage anaknya atau massage bayinya, tunjukkan bahwa kita memang dari hati ya, dari hati pada saat menghadapi bayi atau menghadapi anak itu, kita massage itu bayangkan dan rasakan bahwa ini memang anak kita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ya pasien atau orang tuanya pasien juga kadang suka bisa merasakan gitu loh, bahwa wah ini mijet bayinya dengan tulus, bukan karena pengen ngarep habis ini dapat duit gitu kan. Jadi kita ada nilai plusnya gitu loh, kita bangun ikatan ikatan kasih sayang kita dengan bayi atau dengan pasien atau bahkan dengan keluarganya pasien. Ajak komunikasi, kalau ada mungkin bapaknya atau kadang ada neneknya yang ikutan nganter pas bayinya mau dipijat, kita ajak komunikasi, ajak ngobrol, kita bangun kayak suasana kekeluargaan lah gitu. Jadi itu mungkin yang bisa jadi pembeda kita sama yang lain. Kita tutup mata aja bahwa kita bisa kok, kita sanggup kok gitu, meskipun banyak pesaing, banyak rival di luar sana. Nah, terus tadi strategi tadi harus ada gebrakan-gebrakan lain lah. Terutama kalau sekarang mah ini ya, medsos ya luar biasa memiliki kekuatan, dan jangan lupa setiap kali usahakan setelah kita memberikan treatment kepada pasien, usahakan pasien tersebut meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak itu maksudnya seperti apa? Misalnya setelah dia treatment, misal kalau skincare, before-nya kita ambil fotonya, before treatment, kemudian nanti beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian yang kira-kira oh ini harus dievaluasi nih, pas mungkin sebulan kemudian, afternya kita ambil fotonya, kemudian kita sandingkan, itu namanya jejak. Jadi jejak-jejak itu yang biasanya bikin orang malah tertarik gitu. Jejak-jejak seperti ini yang bikin orang tertarik gitu kan. Oh iya ya, ternyata di situ bisa ini, bisa apa gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa jejaknya bukan hanya sekedar foto. Evaluasi lagi si pasiennya. Misalnya gini, Assalamualaikum Bunda gitu. Saya Ayu dengan admin Fai mau mengevaluasi bagaimana setelah dimasas. Oh, ternyata dia bilang, oh kemarin ternyata tidurnya malah nyenyak begini. Hei, jangan lupa di screenshot, cetrek gitu kan. Terus apa? Izin, jangan lupa ya. Setiap kali kita upload foto seperti ini harus izin, mohon izin ke bundanya gitu kan. Bunda, ini bayinya mau kami share. Bunda, ini wajah Bunda atau wajah ininya mau kami share gitu, boleh atau tidak? Kalau boleh baru kita share gitu. Jadi jangan lupa selalu izin. Karena nggak semua orang suka gitu wajahnya dipublikasikan atau wajah anaknya dipublikasikan, itu harus kita ini. Nah, seperti ini nih, kayak statement seperti ini, itu kita langsung screenshot, tapi jangan dipendam, share langsung lagi di akun medsos kita. Itu yang bikin orang jadi, wah, jadi tadinya tidurnya nggak nyenyak, jadi nyenyak nih. Jadi padahal yang kita lakukan, tindakan pijatannya mungkin gerakannya sama dengan si bidan BC atau bahkan mungkin paraji gitu kan, tapi kekuatan kita ada di promosi tadi, medsos kita, handphone kita ini kita pergunakan dengan maksimal. Itu yang terpenting, karena hari gini siapa sih yang nggak punya HP gitu kan. Bisa dibilang kalaupun ibunya nggak punya HP, tetangganya punya HP, bisa dong
tahu-tahu pas lagi ngobrol-ngobrol sore ngerumpi-gerumpi langsung coba anak kamu tuh kan dari kemarin ini mencret melulu, buang air besar melulu, tuh ke bidan itu tuh. Saya lihat mah pada bagus itu yang habis di masa di sana, yang tadinya diare jadi berhenti diarenya. Gara-gara apa? Padahal dia nggak ngeliat langsung, nggak ngobrol langsung, dia cuma ngeliatin screenshot kita ini loh. Ya, jadi cuman lihat screenshot kita, oke, gitu kan. Ternyata bagus. Jadi persepsi orang yang baca juga, ternyata bagus ya di sana. Jadi Bu Ami, kesimpulannya sih, jangan peduli sama rival, jangan peduli sama tetangga kanan kiri, kita fokus aja dengan apa yang kita lakukan dan selalu kita berikan yang terbaik untuk konsumen kita. Nanti sih dengan berjalannya waktu memang nggak cepat ya, kita butuh waktu untuk bisa dipercaya sama masyarakat dan akhirnya masyarakat banyak yang menggunakan kita. Kita harus ada nilai poin ya, nilai plus dibandingkan yang lain. Itu aja mungkin ya Bu Ami ya. Terima kasih Bu Ica. Iya, sudah terjawab ya Bu Ami. Bagaimana cara ininya, pangsa pasarnya ya? Ya udah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ami. Baik Bunda Ica, nggak kerasa waktunya, sudah dari jam 10, diskusinya beneran asik. Semoga ini menginspirasi ya Sobat Latansa untuk gimana caranya membuka usaha. Doakan juga ya saya bisa terus yang tadi merangkak jadi sudah mulai bisa berdiri dan berjalan. Amin, amin, amin. Ya Bunda Ica, nggak kerasa juga udah hampir 2 jam ya kita diskusi bareng nih Bunda Ica. Saking terpanaknya dengar cerita bisnisnya Bunda Ica nih dari awal mula sampai sudah hampir mau melebarkan sayapnya seperti ini. Makasih ya Bunda Ica buat sharingnya ya Bunda Ica ya. Semoga Five House sukses terus dan ditunggu buka cabang di Banten khususnya Lebak, Rangkas, Bitung ya. Siap kerjasama ya Bun kalau buka cabang ya. Kerjasama begitu. Iya, untuk buka cabang di Banten khususnya Lebak. Amin ya. Terus saya terus ya Bun ya buat Bunda Ica dan keluarga semuanya. Amin. Amin. Dan semuanya. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan ada manfaat atau setidak-tidaknya mencerahkan hati teman-teman semua untuk iya sangat bermanfaat sekali Bunda Ica ya. Baik Bunda Ica, terima kasih banyak ya, izin Nuri mau closing. Ya baik, terima kasih untuk Bunda Ica, semoga sehat dan sukses terus ya. Dan terima kasih banyak juga untuk Latansi Innovation Center yang selalu memfasilitasi acara webinar kita setiap harinya ya. Dan Sobat Latansa, quote of webinar Business Today adalah bawalah produk kita ke tempat yang ramai atau bawalah keramaian di tempat kita. Saya Ro pamit undur diri. Selamat Hari Kartini. Ayo kuliah di Latansa Mas Ro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ica. Hatur nuhun. Terima kasih semuanya Latansa. Love you Latansa. Kangen. Kapan kesini? Kemarin ke sana Bu Adis nggak ada. Iya, orang udah pulang semua. Libur ya. Mangga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.